Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik tentunya. Saudara, berbicara soal zakat bukan hanya menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, melainkan lebih dari itu, zakat adalah wujud nyata dari kepedulian sosial dan juga kontribusi kita terhadap pemerataan ekonomi di masyarakat. Melalui zakat, kita bisa membantu sesama yang membutuhkan, kemudian mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat fondasi ekonomi umat. Bagaimana zakat bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan sosial dan ekonomi? Kita akan pelajari bersama dengan narasumber kita hari ini dalam Mutiara Iman. Baik, saat ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jember, narasumber kita Ustadz Samsul Huda. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak, terima kasih, baik-baik sekali. Terima kasih sudah hadir, Alhamdulillah, dan bergabung bersama kami di Mutiara Iman. Ustadz, tema kita hari ini cukup penting dan relevan begitu ya, mengenai sadar zakat sebagai implementasi kepedulian sosial dan kontribusi kita terhadap pemerataan ekonomi. Selama ini kita mungkin sebagian masyarakat juga memahami bahwasanya zakat ini sekadar kewajiban yang perlu ditunaikan begitu. Dan ternyata dampak dari zakat itu begitu luar biasa. Bagaimana kita mewujudkan kepedulian sosial terhadap sesama dan juga kontribusi kita terhadap pemerataan ekonomi dan juga dibagi begitu ya secara adil dan merata. Nah, untuk mempelajari dan memahami lebih jauh mengenai tema kita hari ini, kami akan memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam di mana hukumnya fardu ain bagi seluruh individu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan zakat berarti merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan zakat, di situ terdapat dua dimensi yang sekaligus dilaksanakan oleh penunainya, yaitu adalah yang pertama dimensi ibadah, di mana dengan menunaikan zakat, seorang hamba atau setiap umat Islam yang melaksanakannya itu membuktikan bahwa dirinya siap beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, di antaranya adalah perintah menunaikan zakat. Sebab zakat itu tentu butuh kerelaan, butuh sifat kedermawanan. Sehingga dengan menunaikan zakat berarti dia sudah siap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dengan jiwanya, badannya pun juga dengan hartanya. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Sebab menunaikan zakat itu di samping penghambaan itu juga merupakan terdapat nilai sosial di mana zakat itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, di mana dalam Islam itu sudah digolongkan menjadi 8 golongan. Sehingga menunaikan zakat itu merupakan hablum minallah juga hablum minannas. Membangun kesalehan yang sekaligus antara kesalehan spiritual juga kesalehan sosial bagi setiap diri seorang hamba. Namun dalam pelaksanaannya, zakat ini masih banyak yang terkesan sifatnya konsumtif. Kalaupun zakat fitrah maklumlah, karena memang zakat fitrah itu tujuannya adalah tu'matan lil masakin. Selain tuhratan lis-shaim, membersihkan jiwa seorang yang berpuasa, zakat fitrah juga untuk tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan ketika menjelang hari raya, di mana para orang-orang kaya itu mampu untuk beli baju baru, untuk mengecat rumah, untuk membeli jajan, kue dan lain sebagainya di hari raya. Orang-orang miskin yang
jangankan untuk membeli semua itu, untuk makan saja belum tercukupi, itu bisa mendapatkan bantuan dari zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah sangat layak ketika disebut sebagai zakat yang sifatnya konsumtif. Sementara zakat mal, dewasa ini masih sangat minim sekali pelaksanaannya yang sifatnya itu produktif. Terbukti beberapa orang yang sudah berkewajiban zakat di lapangan itu menyalurkannya pun juga dirupakan dalam bentuk sembako, sehingga pemanfaatan dari penerima zakat itu ya hanya sekedar konsumtif, belum sampai ke ranah produktif. Kadang-kadang mereka itu, para agniya yang menunaikan zakat itu, masih ingin menyalurkannya itu sendiri-sendiri. Sehingga katakanlah misalkan ada seorang yang punya toko, dia punya kewajiban 1 tahun, katakanlah zakatnya hanya 1,5 juta. Kemudian dibagi kepada tetangga sekitar, dirupakan sembako 15 orang, hanya 100 ribuan. Maka itu akan habis begitu saja. Tidak ada kelanjutan yang signifikan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, berbeda kalau seandainya orang-orang yang mampu itu kemudian dalam satu desa katakanlah ketemu 10 orang. Kemudian mereka di setiap tahun kewajiban zakatnya katakanlah per orang 1,5 juta. Kemudian 1,5 juta itu dikumpulkan 10 orang menjadi 15 juta. Kita pilih 2 atau 3 mustahik. Kalau 3 berarti masing-masing 5 juta rupiah, dibentukkan sebuah modal usaha, maka itu akan sedikit banyak memiliki kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan melalui program zakat produktif itu. Sehingga zakat yang tujuannya itu adalah untuk pemerataan ekonomi akan betul-betul tercapai jika memang hal yang seperti itu orang-orang itu mau melaksanakannya. Baik, Masya Allah. Tausiah pengantar yang cukup memberikan pencerahan bagi kita ya Ustadz ya. Bagaimana kita memahami zakat, tidak hanya rezeki yang kita terima dari Allah, ada juga rezeki orang lain yang perlu kita salurkan dengan baik begitu. Tadi ada hal menarik bahwasanya zakat ini tidak hanya bisa disalurkan dan kemudian habis secara konsumtif. Namun kalau misalkan dikelola dengan baik, mungkin secara kolektif bisa disalurkan dan juga itu bisa menjadi modal untuk produktif yang berkelanjutan. Betul. Dan hal itu menjadi kunci atau poin untuk mengentaskan kemiskinan begitu ya. Iya. Nah, sejauh ini ketika Ustadz mungkin memandang bagaimana kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat itu sendiri. Kebanyakan para orang-orang kaya itu mau membayar zakat itu mau, tetapi kebanyakan itu masih disalurkan sendiri-sendiri. Sebab apa? Sebab itu biasanya di sekitar rumahnya itu beliau itu sudah punya mustahik yang menjadi langganan tahunan. Nah, seolah-olah nanti seandainya ini diajak untuk kolektif itu kan sulit. Nanti ini kalau diajak kolektif kemudian dikumpulkan katakanlah di semisal lembaga zakat misalkan ya. Nah, kemudian tersalurkannya kan bukan orang tersebut yang menyalurkan sendiri, tapi melalui lembaga zakat. Orang ini semacam ada kekhawatiran, wah ini kok tahun ini saya nggak dapat jatah dari yang Pak biasa ini, yang biasa menerima ya? itu loh, kok saya kok nggak dapat gitu. Jadi ada kekhawatiran semacam itu sehingga banyak para orang-orang kaya itu memilih menyalurkan zakat itu dengan caranya sendiri, dibagikan sendiri. Nah, namun efeknya ya itu hanya akan diberikan berupa sembako katakanlah habis gitu aja, nggak ada kelanjutannya begitu. Dan habis hanya untuk hal-hal konsumtif yang tidak lama begitu ya Ustadz ya, tidak jangka panjang begitu. Ya katakanlah 100.000 sembako berapa kan begitu. Betul. Dia mau ngasih katakanlah 1 juta untuk 1 orang kelihatannya kebanyakan kan begitu. Kurang merata alasannya begitu, kebanyakan begitu. Nah menurut Ustadz, untuk lembaga zakat yang sudah ada di Indonesia saat ini, seberapa penting sebenarnya perannya begitu? Saya kira lembaga zakat itu sangat penting ya. Nah, terbukti katakanlah pengalaman ketika kita mengelola zakat fitrah. Zakat fitrah di masyarakat itu masih banyak yang kadang-kadang salah penyalurannya. Sehingga perlu adanya lembaga amil zakat yang memang betul-betul para person yang ada di lembaga itu memiliki ilmu zakat yang mumpuni, tahu syarat rukunnya, kemudian cara penyalurannya, yang berhak menerima siapa, sehingga penyaluran zakat itu betul-betul
tepat sasaran. Nah, itu kalau membahas zakat fitrah. Kemudian kalau zakat mal, lembaga ini bisa jadi menjadi sebuah lembaga yang bertugas juga selain menyalurkan, juga mengawasi. Jadi para agniya itu cukup menyalurkan zakatnya, semuanya dikumpulkan ke lembaga itu. Nah, kemudian lembaga inilah yang kemudian memetakan siapa yang kita awali untuk diberi modal usaha atau diberi alat kerja dan lain sebagainya. Yang kemudian ini tidak putus dikasih, tapi kemudian setelah itu penerimanya ini dimonitor terus. Apakah usaha yang didaftarkan itu kemudian dikasih bantuan itu jalan ataukah tidak, ini salah satu tugas daripada lembaga amil zakat itu. Sehingga sangat penting sekali supaya zakat ini betul-betul berkelanjutan, tidak putus di tengah jalan saja. Gitu. Baik, nah di masa Rasulullah Ustadz, apakah sudah ada inspirasi pembangunan lembaga zakat semacam itu? Ketika itu saat diwajibkan zakat, Rasulullah itu pernah, yang terkenal di salah satu hadis yang termaktub di Sahih Muslim, Kanjeng Nabi itu mengutus salah satu sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, itu diutus menuju ke Yaman untuk menyampaikan kepada para penduduk Yaman bahwa Allah telah memfardukan zakat atas kalian. Sehingga tugas saya, katanya Rasulullah yang mengajari Mu'adz bin Jabal, tugas Anda adalah mengambil zakat itu dari orang-orang kaya, yang kemudian hasil mengumpulkan zakat itu dikembalikan lagi pada penduduk Yaman yang fuqara masakin. Itu salah satunya. Dan yang termaktub dalam buku saya yang saya baca di literatur saya itu, kalau nggak salah di masa Rasulullah itu sudah ada 22 utusan yang diutus kepada 22 daerah atau 22 suku atau kabilah. Sehingga di masa itu Rasulullah sudah, meskipun nggak ter-SK seperti zaman sekarang ya, itu sudah ada utusan-utusan yang memang diberi tugas oleh Rasulullah yang waktu itu adalah representatif dari pimpinan seluruh umat Islam, sudah membentuk tim untuk mengambil dan menyalurkan zakat. Sehingga itulah juga menjadi dasar bahwa dalam zakat itu ada yang namanya lembaga keamilan, begitu. Baik, sudah ada inspirasinya di masa lampau begitu, dan bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia begitu ya Ustadz ya. Ini menarik, yang cukup menjadi highlight di awal tadi, bagaimana zakat itu tidak hanya sebagai hal-hal yang diberikan atau disalurkan untuk konsumtif belaka, namun juga hal-hal yang bisa menjadi modal atau kontribusi kita terhadap perkelanjutan ekonomi itu sendiri. Nah, ini menarik karena ketika ada sasaran yang sudah terbiasa menerima begitu ya Ustadz ya, yang seperti Ustadz sampaikan tadi, dan begitu di waktu yang mendatang tidak menerima, mereka justru menunggu, bertanya-tanya begitu. Nah, ini berkaitan dengan mental miskin yang mungkin masih melekat di masyarakat kita begitu. Mereka senang diberi ikan, tapi tidak mau diberi pancing dan umpannya begitu ya. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, bagaimana mengelola zakat ini agar bisa semakin produktif digunakan begitu. Semakin menarik diskusi kita hari ini Ustadz, namun kita perlu rehat sejenak terlebih dahulu, dan saudara jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan kembali usai jeda.